Ada satu peristiwa yang pelakunya itu menikmati akibat dari kelengahannya sistem. Nah, kita sibuk menghukum orang saja, tetapi tidak pernah memperbaiki sistem. Atau bahkan sebaliknya di Indonesia hari ini belakangan saya banyak lihat. Orangnya dihukum, tapi sistemnya juga diperlonggar. Runtuhnya Orde Baru melalui gerakan reformasi mahasiswa pada bulan Mei 1998 yang lalu telah mendorong seluruh komponen bangsa menyadari akan pentingnya perlindungan terhadap hak dasar setiap individu di negeri ini yang perlu dituangkan dalam konstitusi. Momentum itulah yang kemudian melahirkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM di negeri ini. Lahirnya undang-undang ini merupakan sikap positif pemerintah negeri ini atas resolusi Komisi Tinggi HAM PBB bahwa setiap negara anggota PBB berkewajiban melindungi hak-hak dasar warga negaranya tanpa membeda-bedakan suku, bangsa, agama, bahasa, dan status sosial lainnya. Melalui konsensus internasional yang kemudian dikenal sebagai Universal Declaration of Human Rights pada sidang umum PBB tanggal 10 Desember 1948, lahirlah hukum hak asasi manusia yang merupakan hukum perdata internasional dengan subjek hukum negara. Dalam perkembangannya, Universal Declaration of Human Rights diikuti hukum internasional turunan lainnya, antara lain International Covenant on Civil and Political Rights, disingkat ICCPR, atau Covenant Internasional Hak Sipil dan Politik, dan International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights, disingkat ICESCR, atau Covenant Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya sebagai pedoman hukum internasional yang berkaitan dengan HAM. Konsep restoratif justice dan HAM tidak dapat dipisahkan karena dalam konsep tersebut tujuan pemidanaan ditafsirkan lebih luas, tanpa melanggar hak asasi korban maupun pelaku tindak pidana. Setiap manusia di dunia memiliki hak untuk hidup, hak atas keamanan, hak bebas dari segala penindasan, dan lain-lain hak universal yang disebut hak asasi manusia. Dan hak tersebut melekat pada setiap individu tanpa pengecualian. Di samping itu, selain HAM, manusia juga mempunyai kewajiban dasar antara manusia yang satu terhadap yang lainnya dan terhadap masyarakat secara keseluruhan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Itulah sebabnya HAM melekat dalam konsep restoratif justice. Restoratif justice itu sebetulnya bagian dari koreksi terhadap konsep lama, yaitu retributive justice. Kalau di konsep yang lama, penghukuman pidana munculnya sebagai sebuah balas dendam, sekejam mungkin, mau mengedukasi publik dengan cara menakut-nakuti. Jadi kalau Anda melakukan kesalahan, maka ada hukuman yang kejam sekali. Dalam konsep restoratif justice itu yang juga mengambil prinsip-prinsip dari hak asasi manusia adalah memastikan supaya tidak terulang peristiwa serupa. Di Indonesia, menariknya, kita sering menikmati kesamaan peristiwa yang terjadi beda tempat dan beda waktu. Seolah-olah menganggap bahwa situasinya makin darurat. Energi negara, energi penegakan hukum sering dilimpahkan
dan sering menikmati publikasi dari kasus-kasus tersebut untuk menunjukkan ketegasan. Sudah ada penegakan hukum, masih terjadi lagi. Itu artinya tidak ada restoratif justice. Yang ada hanyalah penghukuman pelaku. Hukuman mati ini untuk apa? Ya, jadi apa tujuannya gitu? Kalau memang hukuman mati untuk meredakan peredaran narkoba, ya ini salah satu, bokap gue udah dihukum mati, nggak akan ada yang sebesar bokap gue. Dan sekarang narkoba tetap gampang, gue rasa. Menurut gue sih sistem yang harus diperbaiki, bukan tentang hukuman mati. Tetapi tidak ada upaya untuk memperbaiki agar tidak berulang kasus tersebut. Di Indonesia, kita mengenal sebetulnya kebijakan pemidanaan. Mohon maaf, tapi menurut saya banyak disalahgunakan. Kebijakan pemidanaan itu kerap kali seolah-olah menjadi miliknya si penegak hukum di wilayah administratif. Restoratif justice tersebut, inisiatif awalnya, ide awalnya, untuk memastikan bahwa negara ketika bekerja, ya, itu harus membuat sejumlah ukuran. Apakah setiap orang lapor harus diteruskan kasusnya? Tetapi ketika melapor, dilihat juga dampaknya dari kasus tersebut. Ya sekarang itu coba bayangin, penjara demikian banyaknya. Seluruh negeri ini penuh sesak. Karena apa? Karena seperti keranjang sampah hukum pidana itu. Seluruh perkara apapun masuk. Itu kalau dirinci ya, anggaran untuk makan itu 1,9 triliun. Untuk kebutuhan dasar mereka 148 miliar. Untuk layanan kesehatan 87 miliar. Jadi itu jumlahnya 2,223. Untuk tujuan pemasyarakatan itu tidak tercapai. Lalu biayanya besar. Orangnya dihukum, tapi sistemnya juga diperlonggar. Justru makin membuat potensi kejahatan-kejahatan atau tindak pidana. Ini yang menurut saya salah penerapannya. Kita mesti hati-hati betul bahwa jangan seolah-olah kita beli judulnya restoratif justice, lalu itu menjadi kewenangan yang absolut dan gelap oleh APH untuk menentukan maju atau tidaknya sebuah perkara. Secara struktural, di dalam institusi, semua APH itu punya kelengkapan mekanisme meskipun tidak sempurna. Misalnya kalau di kepolisian itu ada wasidik, pengawasan penyidikan, lalu ada yang eksternalnya, ada Kompolnas, bisa juga Komnas HAM, bisa juga struktural atasan-atasannya. Di kejaksaan itu sebenarnya punya perangkat elemen-elemen hukum yang luar biasa. Satu diantaranya apa? Menuntut bebas. Ini sebenarnya restoratif justice itu juga ada kaitannya dengan itu. Jadi jaksa itu harus berani. Kalau memang dari P1 sampai 21, misalnya dipaksakan gitu ya, sampai di pengadilan gitu. Itu jaksa itu untuk mendistorsi dakwaan itu, bisanya dia menuntut bebas. Yang mulia, saya tuntut bebas dakwaan primer karena saya tidak bisa membuktikan. Ini yang belum berkembang. Kalau ditanya bagaimana APH ini juga tidak semena-mena atau mengelabui di balik konsep restoratif justice, mari sama-sama, entah Anda adalah publik luas, entah Anda kuasa hukumnya, entah Anda orang yang berperkara atau keluarga, maka minta atau lihatlah saksi dan bukti, bagaimana cara saksi dan bukti itu didapat, lalu lihat lagi apakah mekanisme pengawasan itu bukan sekedar memberikan persetujuan, tetapi apakah persetujuannya wasidik, persetujuannya atasan, persetujuannya lembaga pengawas itu setelah mereka melakukan pemeriksaan sesuai kapasitasnya,
Lalu lihat lagi kasus ini tidak hanya pada peristiwanya saja, tetapi bagaimana jejaringnya atau situasi apa yang menyebabkan hingga peristiwa tersebut bisa terjadi. Nah, menurut saya harus diuji ke sana agar supaya energi para penegak hukum itu tidak sekedar menghukum orang yang memang lemah, tetapi menggunakan sebaliknya justru menggunakan restoratif justice kepada orang-orang yang dilaporkan oleh publik atau orang-orang yang memang yang punya kekuasaan tapi melakukan tindak pidana. Tapi yang harus kita antisipasi oleh kita semua, jangan sampai nanti RJ itu kemudian berubah menjadi semacam transaksional gitu ya. Ya wes wani piro, udah berani berapa, nanti kita RJ-kan gitu ya. Setelah RJ nanti SP3. Ini yang kurang tepat. Karena hukum itu dinamis, berkembang, bergerak, ya masyarakat juga harus ikut. Saya yakin dan percaya ini harus kita support, kita harus beri dukungan. Karena memang kalau hari ini menjadi perdebatan, ya memang kalau pengembalian perbuatan tidak boleh dihilangkan, tetap dihukum, tetap dipenjarakan orang sehingga mempunyai efek jera. Restoratif justice sebagai label ketika Jaksa Agung bicara bahwa 50 juta ke bawah tidak perlu dipidana, ukurannya bukan pada 50 juta. Ukurannya adalah melihat peristiwanya, melihat tindak pidananya. Itu menurut saya kurang tepat, tidak sesuai dari konsep restoratif justice. Dalam perkara-perkara tertentu sajalah restoratif justice itu dilakukan di Indonesia. Kami takut misalnya khawatir ada kasus korupsi digunakan restoratif justice. Kami bertanya, apa artinya pasal 4 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi? Tapi melalui RJ ini kenapa tidak? Dengan terobosan yang hari ini yang ditolerkan seorang jaksa agung, ini harus kita mengapresiasi. Tinggal bagaimana kita mengubah undang-undang yang ada sehingga kita tidak terpaku, tidak terperangkap dengan hal yang tadinya ketika orang punya niat mengembalikan, perbuatannya harus tetap dilaksanakan.